Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019. Nah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan 2, yaitu mengukur arus searah dengan ampermeter kumparan putar dan besi putar. Nah, dikarenakan keterbatasan alat besi putar di pasaran, maka di percobaan 2 kali ini saya hanya menggunakan ampermeter kumparan putar. Nah, di sini tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat memahami cara kerja alat ukur ampermeter. Nah, jadi nanti kita bakal membaca ampermeter gitu, nilai dari ampermeter tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kelas ukur ampermeter besi putar dengan referensi alat ukur kumparan putar. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan respon antara alat ukur ampermeter kumparan putar dan besi putar. Nah, dikarenakan kita tidak adanya alat ampermeter besi putar, jadi kita hanya menggunakan kumparan putar saja. Jadi nanti di persentase kesalahan hanya ada persentase kesalahan kumparan putar. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum dengan benar. Nah, jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan percobaan 2. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah avometer atau multitester, yaitu ada resistor, ada protobot, dan baterai sebagai sumber. Nah, lanjut saja kita merangkai rangkainya. Nah, di sini saya menggunakan resistor yang 510 ohm. Nah, ini adalah kabel positif dihubungkan ke sini. Nah, kemudian untuk mengukur arusnya, saya menggunakan range yang 25 mA. Nah, maka ini adalah kaki positifnya di sini, kemudian kaki negatifnya di sini. Nah, saya akan mengukur tegangan terlebih dahulu, tegangan sumber yang di sini. Berarti 9,11 volt ya. Kita tulis sumbernya 9,11 volt. Nah, kemudian di sini udah langsung terukur arusnya. Nah, di sini kita menggunakan yang 250. Nah, dia berarti kebaca adalah 175 mA. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Karena yang terbaca adalah 175, kita menggunakan skala yang 25. Nah, tapi di sini dia di sini yang 250. Skala yang terbaca sini 250. Berarti 175 dibagi 250, dikali skala selektor, yaitu 25. Pause. Nah, di sini 175 dibagi 250. Oh iya, tadi kita menggunakan resistor yang 510 ohm. Berarti dia 0,7 dikali 25. Berarti 17,5 mili. Nah, ini ada yang ukur. Kita mencari yang hitung. Berarti 9,11 dibagi 510. 9,11 dibagi 510. Habis
situ dikali 1000 berarti sekitar 17,86 miliampere. Nah, langsung aja persentase kesalahan arusnya. Nah, maka selisihnya 17,86 dikurang 17,5 ya, dibagi yang dihitung 17,86 kali 100%. Di sini kita hitung 17,86 kurang 17,5 bagi 17,86 dikali 100. Kesalahannya berarti 2,15%. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil praktikum saya. Nah, di sini yang perlu diingat saya menggunakan hanya satu alat ukur, yaitu ampermeter kumparan putar, yang mana ampermeter besi putarnya tidak digunakan karena ketidaktersediaannya alat tersebut. Nah, kemudian di sini di video awal saya sudah menjelaskan resistor yang 510 ya kan. Nah, di sini tegangan hitung adalah V sumber dibagi R, yang mana V sumbernya 9,11 dibagi 510 yaitu 17, miliampere. Nah, kemudian saya ukur pada R yang 510 nya ini, maka diukurnya yaitu 17,86 miliampere. Nah, kemudian saya mencari persentase kesalahan dari percobaan yang pertama. Nah, didapatkan yang mana selisih antara diukur sama dihitung. Nah, diukur kan 17,86 dikurang 17,5 dibagi dihitung 17,5 dikali 100, maka dihasilkan 2,015%. Nah, kemudian di job sheet berikutnya bisa dilihat kemudian di percobaan berikutnya yang 150 ohm, nah didapatkan persentasenya 2,9%. Yang 650 didapatkan 2,99%. Yang 430 didapatkan persentasenya 3,91%. Nah, kemudian saya sudah melakukan 10 percobaan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas alat ukur. Nah, kelas alat ukur itu kesalahan maksimal dibagi batas ukur dikali 100%. Kesalahan maksimalnya dapat dari mana? Kesalahan maksimalnya didapatkan dari sini. Nah, kesalahan maksimalnya yaitu 3,91 ya. Nah, di sini kelas alat ukurnya itu berarti batas ukurnya saya menggunakan 250 miliampere yang tertera di multimeter analog. Nah, kalian bisa lihat di situ di selektor maksimal adalah 250 miliampere. Nah, itu dari situ. Nah, jadikan kelas alat ukurnya itu 1,56%. Nah, di sini apa itu klasifikasi kelas meter? Jadi bertujuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati dengan harga sebenarnya. Nah, di sini klasifikasinya itu menurut standar IEC. Nah, menspesifikasikan ada 8 kelas. Nah, di sini berarti kalau 1,56 berarti kelasnya ada di sini, kelas 6. Nah, kemudian di sini nomor 3, berapa nilai deviasi rata-rata antara kedua ampermeter tersebut. Nah, untuk mencari nilai deviasi rata-rata, nah, saya menggunakan rumus ini. Ini adalah X. Nah, sigma X kuadrat itu dari mana? Sigma X kuadrat itu dari sini. Nah, X itu saya variabel persentase kesalahan. X itu adalah variabel persentase kesalahan.
Nah, ini persentase kesalahan saya ada 10, kemudian saya jumlahkan. Nah, kemudian X kuadrat berarti kuadrat dari persentase kesalahan. Jumlahnya 86,79. Nah, di sini berarti sigma X kuadrat itu adalah ini. Jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X terus dikuadratkan. Nah, berarti 28,05 dikuadratkan dibagi N. N itu adalah jumlah data. Datanya kita ada 10, berarti N-nya 10. Berarti dikurang 10 kurang 1. Nah, jadi 86,79 dikurang 78,87 dibagi 9. Maka standar deviasinya adalah 0,93 seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan dari percobaan kedua. Nah, yang pertama bahwa rata-rata dari persentase kesalahan ampermeter adalah 2,8%. Jadi rata-ratanya sekitar 2,8%. Nah, standar deviasi dari percobaan di atas adalah 0,93. Nah, yang nomor 3, karena kita tidak menggunakan besi putar, tetapi sesuai dengan dasar teori bahwa ketelitian antara besi putar dan kumparan putar yang paling rendah dalam persentase kesalahan yaitu adalah alat ukur kumparan putar. Jadi ketelitian yang tinggi atau persentase kesalahan yang rendah itu kita ingin mengukur sebuah beban. Nah, kita bisa menggunakan kumparan putar karena hampir mendekati ketelitian yang sempurna seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan perhitungan kelas alat ukur, maka alat ukur yang digunakan yaitu kelas 1,5. Nah, kemudian ini adalah persentase kesalahan per meter kumparan putar. Nah, di sini tadi rata-ratanya yaitu 2,8%. Sekitar segini. Nah, sekian dari video job sheet 2 tentang pengukuran ampermeter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.